Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke teman-teman, kali ini saya ada motherboard Gigabit ya, Gigabit GA-H81M S2PH. Nah, jadi motherboard ini ada kendala ya, ada permasalahan pada USB. Nah, di sini ada USB 2.0 dan 3.0 dan dua-duanya bermasalah. Jadi permasalahannya tuh seperti ini teman-teman. Nah, ketika mouse dicolok ya, dicolok ataupun keyboard dicolok, itu berjalan sebagaimana mestinya. Keyboard normal dan mouse pun normal, tidak ada masalah. Tetapi jika dicolok flash disk atau hard disk eksternal, keyboard dan mouse jadi tidak berfungsi. Dicolok di USB 3.0 dan di USB 2.0 sama ya, hasilnya sama. Tetapi setelah dilepas hard disk eksternal atau flash disknya atau modem, wifi, keyboard dan mouse kembali berfungsi. Untuk kasus permasalahan seperti ini ada dua faktor penyebabnya. Bisa dari power supply yang melemah, sudah lemah, dan bisa juga ada masalah pada motherboard. Nah, ini power supply-nya saya pakai power supply bawaan motherboard ya. Tadi saya bongkar dari casingnya untuk memastikan nih kerusakannya ada di mana, di power supply apa di motherboardnya. Jadi tidak salah ya. Nanti sudah beli power supply akhirnya hasilnya sama saja. Ya, sudah saya pasang semua. Saya pakai harddisk juga di sini ya, pakai SSD biar ada Windowsnya ya, jadi lebih mudah untuk pengecekan. Oke, sudah menyala. Oh ya, ini harddisknya dual boot ya, SSD-nya saya pilih Windows 10. Nah, Windows sudah jalan ya teman-teman. Kita tunggu. Ya, Windows sudah masuk home screen. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Ini keyboard berfungsi. Saya tekan 6 lock, lampu keyboard nyala. Bisa dimatikan dan bisa dihidupkan. Kemudian saya akan coba colokkan harddisk eksternal. Ya, ini lampu harddisknya sudah nyala ya, lampu harddisk eksternalnya. Lalu saya coba lihat di layar monitor. Coba saya cabut dulu. Nah, ini saya colok kembali. Tidak ada respon ya. Di sini biasanya ada logo USB ya, logo USB atau apa. For new hardware biasanya muncul seperti itu. Dan mouse pun jadi tidak bergerak teman-teman setelah harddisk eksternal dicolok, dipasang. Nah, lampu optikal tidak nyala ya, optikal mouse-nya, dan tidak berfungsi. Coba saya kencangkan dulu mouse-nya, mungkin kendor. Ya, tidak berfungsi teman-teman. Bagaimana dengan keyboard? Nah, keyboard pun sama ya. Saya tekan 6 lock, tidak nyala, tidak berfungsi. Nah, di sini saya lihat lampu harddisk eksternal meredup. Tadi agak terang ya, sekarang mulai meredup. Oke, saya cabut aja harddisknya. Setelah saya cabut, mouse kembali berfungsi dan keyboard kembali berfungsi juga. Nah, bisa ya teman-teman. Setelah dilepas harddisk eksternal, keyboard dan mouse kembali berfungsi.
Untuk menentukan kerusakan ada pada motherboard atau power supply, yaitu kita harus mengukur tegangan dulu ya teman-teman. Mengecek tegangan output dari USB dan output dari power supply. Nah, untuk pengecekan kan ini agak ribet nih teman-teman ya, agak susah karena terhalang pen, jadi susah untuk mengukur langsung ke motherboardnya. Jadi saya memanfaatkan kabel ya, kabel bekas casan HP. Nah, ini kabel data ya, kabel data HP saya potong seperti ini. Nah, di sini ada 4 buah kabel. Saya ambil itu 2 kabel saja, kabel plus dan kabel min. Data min dan data plusnya saya potong saja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang saya sisakan 2 kabel saja, kabel tegangan plus dan ground ya. Sebenarnya groundnya juga tidak perlu sih, karena bisa di ground itu banyak ya, bisa di kaleng-kaleng USB ini juga ground. Diambil kabel plusnya saja, tidak masalah. Nah, ini saya colok dulu. Aduh, agak susah nih teman-teman karena sempit ya. Oke, sudah masuk. Nah, ini kabel yang abu-abu ini min dan yang pink itu plus ya, tergantung kabel ya. Ada juga yang merah dan hitam. Nah, saya ukur di sini tegangan normal ya teman-teman. Sebentar saya ikat dulu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, tegangan normal 5,1 volt. Coba saya colok harddisk eksternalnya, apakah ada perubahan? Nah teman-teman, tegangan langsung drop ya, tegangan langsung drop ke 2,6 volt setelah harddisk eksternal dicolok. Kalau tegangan cuman segini 2,6 volt, otomatis mouse dan keyboard tidak akan bekerja karena kekurangan tegangan ya. Jadi tidak mencukupi untuk tegangan kerja mouse dan keyboard. Ini yang drop di motherboardnya atau di power supply-nya. Kalau teman-teman mempunyai backup power supply atau power supply yang lain, bisa dicoba dulu menggunakan power supply yang lain dan diukur ulang. Oke, saya akan ukur kembali tegangannya. Nah, di sini saya groundnya saya tempel di kaleng ya, di kaleng sound ini USB juga bisa. Tegangan menunjukkan 2,6 volt. Kemudian saya akan ukur output pada power supply 5 voltnya ya, 5 volt ya teman-teman, karena USB ini menggunakan tegangan 5 volt. Dan output pada power supply normal sebesar 5,1 volt. Jangan lupa untuk mengukur juga 5 volt SB nya, kabel yang warna ungu, dan tegangan normal sebesar 5 volt. Nah, kesimpulannya ini permasalahan ada pada motherboard karena setelah diukur tegangan output pada power supply normal, 5 voltnya normal ya, 5 volt PS on dan 5 volt SB dua-duanya normal, kecuali drop pada output power supply. Kerusakan berarti ada pada power supply-nya. Lalu apakah yang bermasalah pada motherboardnya? IC ASMedia-nya kah? Atau chipsetnya kah? Tentu tidak ya teman-teman. Ini masalah tegangan. Tegangan USB drop kalau dikasih beban yang besar seperti flash disk, harddisk eksternal, wifi dongle yang beban powernya besar. Nah, permasalahan seperti ini itu sering terjadi pada fuse ya teman-teman. Fuse
sikring ya, sikring proteksi. Jadi ini sikringnya bukan putus, tapi sudah tidak mampu lagi menyuplai tegangan ke hardware USB yang mempunyai beban power yang tinggi. Di sini ada dua buah ya, dua buah fuse. Nah ini yang logo P ini ya. Nah itu fuse-nya itu sudah melemah teman-teman. Jadi kasus seperti ini tuh sering terjadi pada fuse ini ya. Tidak hanya pada motherboard gigabit, pada motherboard yang berbeda atau yang lain juga sama jika permasalahannya seperti ini. Nah teman-teman tinggal ganti saja fuse ini, atau jika tidak punya, di jumper pun tidak masalah ya. Nah ini ada dua, yang satu untuk USB 3.0 dan yang satunya untuk USB 2.0. Kalau di jumper gunakan kawat email yang tipis, yang kecil, atau bisa juga menggunakan serabut kabel yang satu lembar ya, yang tipis. Jadi jika ada short di output, misalnya flashdisknya konslet short, maka kabel jumper tersebut akan putus. Oke, langsung saja saya akan jumper ya teman-teman. Saya tidak ganti untuk mempersingkat ya. Jadi saya langsung jumper saja kedua fuse ini. Nah ini saya menggunakan kawat email ya, kawat khusus buat jumper. Ya kalau tidak punya teman-teman bisa menggunakan satu lembar serabut kabel yang tipis, yang kecil. Ya sudah selesai di jumpernya. Lalu saya akan coba tes dan saya ukur kembali tegangannya apakah sudah normal dan tidak drop. Nah seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi ada jumper ya, saya jumper. Nah ini dari sini ke sini dan yang ini ke sini. Ya langsung saja saya tes. Saya pasang dulu. Nah ini kabelnya sudah saya pasang ya, kabel yang tadi, kabel data HP yang saya potong, dan saya siapkan juga harddisk eksternal. Nanti saya akan colok dan hasilnya apakah drop, apakah keyboard dan mouse tidak berfungsi kembali setelah menjumper fuse-nya. Ini kabel positifnya saja yang saya gunakan ya teman-teman. Saya ikat seperti ini. Untuk ground tidak usah. Groundnya saya tempel ke body motherboard ya, ke kaleng USB saja. Saya selipkan biar tidak ribet saya untuk cabut colok USB-nya. Nah, ini groundnya tidak dipakai ya. Oke, saya nyalakan motherboardnya. Oh sorry, kabel ATX 12 voltnya belum dipasang teman-teman. Tidak mau hidup dia. Oke, sudah menyala ya, Windows sudah mulai booting. Ya ini posisi harddisk eksternal belum saya colok ya teman-teman. Keyboard jalan dan bisa untuk memilih boot. Nah di sini mouse-nya juga masih nyala ya teman-teman. Lalu saya coba ukur dahulu ya. Nah kita lihat di sini teman-teman, tegangan normal ya, 5,1 volt, 5 volt lah ya. Ini hanya kabel positifnya saja yang saya ikat ke kabel AVO. Saya selipkan saja di sini. Kita lihat ya teman-teman, tegangan 5,1 volt. Lalu saya colok kembali harddisk eksternalnya. Apakah akan drop seperti tadi? Nah teman-teman, sekarang sudah tidak drop dan lampu HDD eksternal menyala terang.
Begitu juga dengan optical mouse, lampu optikalnya menyala dan mouse berfungsi. Tidak seperti tadi ya, mouse dan keyboard tidak berfungsi. Bagaimana dengan keyboard? Nah, keyboard pun berfungsi normal karena tegangannya sudah normal, teman-teman. Ya, normal ya teman-teman, keyboard berfungsi. Coba kita lihat di explore harddisk eksternal saya apakah terdeteksi. Nah, ini terdeteksi ya teman-teman, local disk E sudah terbaca. Nah, ini isinya. Coba saya akan cabut ya teman-teman, ini otomatis akan hilang ya local disk E nya. Ya, hilang ya teman-teman setelah dicabut. Sekarang sudah normal kembali. Jadi jika teman-teman menemukan masalah seperti ini, teman-teman cek dahulu tegangannya untuk memastikan kerusakannya ada di power supply atau di motherboard. Jangan sampai setelah membeli power supply hasilnya sama saja. Kecuali teman-teman mempunyai power supply backup, bisa dites dengan power supply yang lain untuk memastikan kerusakannya. Ya, permasalahan sudah selesai. Maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.